Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah baik yang hadir secara langsung di Masjid Ar-Rahman, Perumahan Taman Sentosa Cikarang, atau yang menyaksikan melalui YouTube apa Zoom? Melalui Zoom, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di sini di hari yang mulia, hari Asyura, yang ummahat dan akhwat juga banyak yang berpuasa. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita semua di hari Asyura ini, dan puasa yang kita lakukan menjadi penggugur dari dosa-dosa yang kita lakukan di tahun yang lalu. Amin. Allahumma. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah Ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab yang ke-36, tidur ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan adab-adab kita sebelum tidur dan juga setelah bangun dari tidur kita. Yang pertama, akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, pembahasan tentang adab-adab tidur seperti ini kita bisa rasakan manfaatnya ketika kita memahami hadis-hadis Rasulullah yang lainnya. Jadi mungkin ada sebagian muslim atau muslimah yang mengatakan, apa pentingnya sih bahas adab tidur? Apa urgensinya sih kita bicara tentang adab tidur saat ini? Kan cukup baca doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Padahal banyak adab-adab tidur yang lainnya. Maka diantaranya Ana sebutkan 3 manfaatnya. Ketika kita mempraktekkan adab-adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Yang pertama, kalau kita terapkan tidur ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadikan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Karena kenapa kita dapat cintanya Allah? Karena kita amalkan, kita ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan ummahat sudah hafal ayatnya. Surah Ali Imran ayat
30 atau 31 itu yang Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa keistimewaannya? Kita selalu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Dua kan dalam ayat ini. Yuhibbukumullah, kalian dapat cinta dari Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Maka kita amalkan, praktekkan tidur yang dicontohkan Rasulullah, kita dapat dua keutamaan ini. Karena kita ikuti yang diajarkan Rasulullah, kita dapat kecintaan dari Allah, kita dapat ampunan dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu adab-adab tidur, bagaimana yang dicontohkan Rasulullah, dan kita praktekkan itu, maka tidur yang kita lakukan bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah. Mukmin itu kan setiap aktivitasnya dia harus pastikan semuanya bernilai pahala. Maka ketika dia amalkan tidurnya, kalau cuma sekedar tidur kan ya sudah, hukumnya mubah saja. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala juga. Tapi ketika tidur itu kita praktekkan apa yang diajarkan Rasulullah, maka tidur yang kita lakukan bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Tidur yang kita lakukan bukan sekedar istirahat, tapi tidur yang kita lakukan bernilai pahala yang akan jadi pemberat timbangan kita di yaumul mizan nanti. Yang ketiga, manfaat kita belajar adab-adab tidur ini, orang yang belajar dan paham adab tidur ini, kemudian dia praktekkan ketika dia akan tidur, maka keutamaannya Allah akan jaga hamba ini sepanjang malam ketika dia tidur. Allah perintahkan malaikat untuk menjaga hamba yang mengamalkan adab-adab ketika tidur. Maka patut dievaluasi umahat. Kalau ternyata tidur kita mimpinya buruk, mimpi dikejar-kejar, apa yang buruk itu umahat? Dikejar-kejar mantan buruk apa enggak? Atau dikejar-kejar harimau gitu ya. Akhirnya dia bangun dalam keadaan apa? Ngos-ngosan nafasnya, ketakutan. Jangan-jangan dia enggak praktekkan adab tidur. Akhirnya Allah enggak jaga dia. Tapi orang yang paham adab tidur ini, dia bisa praktekkan dan Allah jaga sepanjang malam ketika dia tidur. Nah, ini manfaatnya, kita belajar adab-adab tidur yang dicontohkan Rasulullah, bukan sekedar teori, tapi kita betul-betul amalkan itu sebelum kita tidur, dan setelah kita tidur Allah akan jaga kita sepanjang kita tidur semalaman tersebut. Ini sebagai mukaddimah supaya kita tahu manfaatnya. Kita belajar sesuatu nggak sia-sia. Walaupun perkara remeh, mempelajari adab-adab tidur yang dicontohkan Rasulullah.
Tapi ternyata kita bisa dapat 3 keutamaan tadi kalau kita fahami dengan benar dan juga kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan kita. Kita lanjut pembahasan tidur ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas berapa poin, Umahat? Kita review dulu ya. Yang pertama, tidak kekenyangan sebelum tidur. Yang kedua, mencuci tangan jika pada tangan kita terdapat bekas kotoran. Yang ketiga, bercelak dengan ismit, memakai celak sebelum tidur. Yang Rasulullah menyebutkan keutamaan memakai celak sebelum tidur, mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu. Bahkan berfungsi untuk kesehatan mata kita. Yang keempat, berwudu. Masih ingat nggak, Umahan? Keutamaan, keistimewaan orang yang berwudu sebelum tidur? Apa faidahnya? Kalau dia tuh wudu sebelum tidur, kalau dia wafat, maka dia wafat dalam keadaan suci. Yang kedua, ya, apa yang kedua, Umahat? Dijaga oleh para malaikat. Yang ketiga, dihindarkan dari gangguan syaitan. Ya, maka ini keutamaan faidah kalau kita wudhu sebelum tidur. Yang kelima, mencuci kemaluan dan berwudhu atau bertayamum bila dalam kondisi junub. Jadi orang yang tidur orang yang dia sebelum tidur dalam keadaan junub itu terbagi menjadi 3, Umahat. Yang pertama, ketika dia junub, dia langsung mandi, baru kemudian tidur. Ini yang paling utama, Umahat. Kalau Umahat bisa lakukan, ini yang paling utama. Kalau dia habis berhubungan suami istri, emang biasanya malas tuh. Ya, walaupun ada water heater di rumah, tapi kan kadang malas aja sudah. Padahal yang lebih utama, kalau dia junub, sebelum tidur dia mandi besar dulu. Ini yang paling utama. Yang kedua, ketika dia junub, dia nggak mandi, tapi dia ringankan hadasnya dengan cara apa? Dia berwudu. Maka wudu ini ada manfaatnya. Jadi jangan katakan, Ustadz saya kan junub, ngapain wudu sebelum tidur? Maka wudu itu meringankan hadasnya. Dan itu lebih utama kata Syekh Utsaimin daripada dia tidur, junub dan nggak mandi, nggak wudu juga. Yang ketiga, dia junub sebelum tidur dan dia nggak mandi, nggak wudu juga. Maka dibolehkan untuk apa? Bertayamum. Sebagaimana Rasulullah SAW ya pernah melakukan ini, di mana Rasulullah menepukkan tangannya ke dinding dan bertayamum. Hadisnya riwayat siapa, Mahat? Riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan disahihkan oleh Syekh Albani. Walaupun ada yang keempat ya, orang junub habis hubungan suami istri sebelum tidur, dia nggak mandi, dia nggak wudu, dia nggak tayamum juga. Kalau dia tidur junub, dosa atau tidak, Umar? Tidurnya dalam keadaan junub, nggak mandi, nggak wudu, nggak tayamum juga, dosa atau tidak? Tidak, hukumnya mubah saja. Kalau mubah berarti nggak dapat pahala.
Jadi yang lebih afdol mandi umahat, walaupun berat, ya. Kan umahat ada water heater di rumah, ya. Oh, di Cikarang mah nggak butuh water heater, Ustaz. Panas tuh, ya. Tapi kalau memang ingin mensiasati, bisa umahat, ya. Pasang water heater supaya sebelum tidur, kalau dia hubungan suami istri bisa mandi, karena ini yang paling utama kata Syekh Utsaimin, dia tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keenam, membaca beberapa surah dari Al-Quran. Kita sudah jelaskan, ya, surah As-Sajdah sebelum tidur, surah Al-Mulk, kemudian surah Al-Isra, surah Az-Zumar, ya. Walaupun nanti ada juga membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang ketujuh, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ini bagi yang khawatir nggak bisa bangun sebelum subuh. Kalau dia sudah terbiasa bangunnya sebelum subuh, maka boleh dia akhirkan sholat witirnya, maka dia nggak melakukan witir sebelum tidur. Yang kedelapan, segera tidur kecuali ada keperluan. Maknanya di sini nggak perlu berbincang-bincang kecuali dengan suami, Umaha. Bincang dengan suami itu termasuk sunnah sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah bermalam di rumah bibiku Maimunah, yaitu istrinya Rasulullah, maka Rasulullah berbicara sejenak, kemudian beliau baru tidur. Makanya bincang-bincang suami istri sebelum tidur itu sunnah. Kecuali bincangnya nggak jelas kepada sahabatnya, kepada teman-temannya, ngalor ngidul kepada tetangga. Nah, ini nggak dianjurkan. Kecuali ada apa? Maslahat. Apakah bincang-bincangnya berupa ilmu agama? Apakah bincang-bincangnya ada kemaslahatan sosial? Itu baru diperbolehkan. Yang kesembilan, menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Yang kesepuluh, menutup bejana dan tempat air sebisa mungkin. Yang kesebelas, mematikan lampu dan memadamkan sumber api. Lampu zaman dulu itu kayak lampu kita yang masih patromak itu, Mas. Tahu nggak lampu patromak? Nyalainnya pakai api kan, ya? Kenapa dilarang sama Rasulullah untuk, ya, kita menyalakan lampu? Ini sebetulnya konteksnya lampu zaman dulu. Karena kalau lampu zaman dulu itu kan sumbernya dari api. Khawatir ada binatang-binatang fawasid itu seperti tikus, ya, kemudian kalau jengking, ular lewat, yang akhirnya menjadikan sumber api itu menjadi membakar yang lainnya. Maka sebetulnya konteksnya ini, umahan, ya. Adapun lampu zaman sekarang kan lampunya sudah enggak sumbernya dari api langsung. Berarti masih sunnah nggak, umahat, matiin lampu? Hah? Masih sunnah nggak ini? Oh, karena hemat aja, hemat energi, ya. Tapi wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud di sini kalau memang
khawatir menyalakan lampu itu bisa menyebabkan konsleting listrik, yaitu bisa dimasukkan ke dalam makna hadis ini, padamkan lampu dan sumber-sumber api yang lain. 12. Berniat untuk bangun mengerjakan sholat malam. 13. Mengebut, atau apa sih bahasanya mengebut itu? Mengibas ya, mengibas-ngibas ranjang atau kasurnya sambil membaca Bismillah. Kenapa ini jadi sunnah? Karena zaman dulu juga itu kan kasurnya langsung di atas tanah, Mbak. Sehingga binatang-binatang serangga itu mungkin sekali akan mampir ke atas kasur tersebut. Namanya langsung di atas tanah. Ada binatang kaki 1000, ya kan Umar? Emang benar itu dihitung kakinya ada 1000? Ya. Kemudian ada lagi kalajengking kan, namanya langsung dengan tanah. Ada mungkin juga ular, belum lagi serangga-serangga yang lain. Makanya dikebutin dulu kasurnya. Kalau zaman kita mungkin dikebutin karena suka ada semut juga kan, semut rangrang lagi, yang kalau gigit lumayan, ya, gatalnya sangat gatal. Atau mungkin juga ada kan kadang ulet bulu, ya, yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan ada di atas kasur. Maka kenapa sunnah? Karena ini untuk menghindari hewan-hewan seperti itu ternyata tidur bersama kita dan itu bisa membahayakan kita. Maka lihat Mahat, bagaimana syariat ini. Syariat Islam itu selalu di dalamnya ada maslahat dan menghilangkan mudarat, bahaya yang bisa menimpa kaum muslimin tersebut. Makanya dianjurkan mengebutkan pembaringan atau kasur yang mau kita tidurkan tersebut. Yang ke-14, meniup pada tangan, kemudian membaca al-mu'awwidzat dan menyapukannya ke sekujur tubuh. Ini kemarin ya, yang dibaca apa saja? Qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas. Sambil kedua tangannya diangkat, ya. Kemudian disembur, dinafas kan? Nafas tuh ditiup tapi ada airnya sedikit. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Dimulai dari mana, Mahat? Kepala dulu. Ya, setelah kepala, wajah, kemudian baru ke seluruh anggota badan, tangan sampai kaki. Ya. Ini yang ke-14. Yang ke-15, tidak tidur dalam posisi tengkurap ya. Tahu tengkurap, Mahat? Telungkup. Berarti posisi tidur itu yang paling utama Mahat nanti nih, yang ke-17. Yang ke-16, afwan. Yang ke-16 itu yang paling utama. Posisi tubuh kita berbaring bersandar pada tubuh sebelah kanan. Berdasarkan hadis Bara bin Azib ya, yang di awal itu, yang Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa toji ala syakkikal aiman." Kata Rasulullah,
Mati lampu. Qadarullah wa masya Allah fa'al. Iya. Berarti yang online nggak ini ya? Oh bisa tetap. Baik. Qadarullah sudah umat. Dimaafkan saja PLN-nya. Ya. Karena agak sering mati lampu di Kerawang juga. Jadi hadisnya dari sahabat Bara bin Azib, Rasulullah bersabda, apabila engkau datang ke pembaringanmu, ke tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau wudu akan sholat, dan berbaringlah pada sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang paling utama umahat, kalau kita tidur berbaring dengan bersandarkan tubuh sebelah kanan. Kemudian yang ke-17-nya, letakkan tangan kanan di bawah pipi. Bisa di bawah pipi secara langsung, ya. Atau juga bisa antara bantal dengan pipinya. Jadi bukan berarti tangan yang jadi bantalnya selalu, tidak. Boleh kita pakai bantal umahat, tapi di atas bantal itu apa? Kedua tangannya sambil menempel di pipinya. Ini yang paling utama umahat. Tidur dengan bersandarkan pada tubuh sebelah kanan. Syekh Utsaimin, afwan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, beliau menjelaskan manfaat, keutamaan tidur berbaring dengan bersandar tubuh sebelah kanan. Kata Ibnu Qayyim, dianjurkan berbaring pada sisi kanan, keutamaannya, manfaatnya, supaya orang tersebut tidak kesulitan untuk bangun sholat malam. Jadi kalau kita tidurnya ke sebelah kanan umahat, itu lebih mudah untuk bangun sholat malam. Karena kenapa? Karena tidurnya nyenyak, tapi nggak butuh waktu lama. Beda dengan orang yang tidurnya tengkurap. Makanya Rasulullah ancam kan, orang yang tidurnya tengkurap itu namanya naumu ahlin nar, tidurnya penghuni neraka. Tapi kalau tidurnya bersandarkan tubuh sebelah kanan, itu keutamaannya lebih mudah bangun untuk sholat malam. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, itu lebih menyehatkan jantung, bermanfaat untuk jantung umahat. Wallahu a'lam. Mungkin di zaman Ibnu Qayyim juga sudah ada tuh risetnya. Ya, nggak tahu di zaman sekarang mungkin para ahli kedokteran sudah mengeluarkan tuh riset-riset mereka tentang manfaat tidur dengan berbaring bersandarkan tubuh sebelah kanan. Ternyata itu lebih bermanfaat untuk jantung. Adapun tidur menghadap berbaring dengan bersandar tubuh sebelah kiri, itu justru menyebabkan, kata Ibnu Qayyim, orang itu jadi malas bangun dari tidurnya. Jadi kalau ummahat mau eksperimen,
Lakukan coba tidur menghadap ke sebelah kiri, tapi untuk eksperimen dan rasakan susah untuk bangun. Beda dengan menghadap ke berbaring ke sebelah kanan. Ini kata dalam ya. Makanya para ahli kesehatan, kedokteran juga menganjurkannya berbaringnya dengan bersandar tubuh yang sebelah kanan. Ya. Jadi bisa dua umahat ya, menempelkan pipi langsung dengan tangannya, nggak perlu pakai bantal, atau dengan dia pakai bantal dulu, kemudian dia alasi kedua telapak tangannya ini untuk menyentuh pipinya. Apa dalilnya? Meletakkan tangan kanan di bawah pipi ini bagian dari sunnah. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di bawah pipi dan beliau berdoa. Nah, dianjurkan berdoa umahat ketika meletakkan tangan di arah kanan kita ini. Doanya Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azabmu dan pada hari tatkala engkau membangkitkan hamba-hamba. Dibaca 3 kali Umar. Ya. Kemudian juga menjaga zikir sebelum tidur. Yang Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya. Orang yang menjaga rutinitas zikirnya sebelum tidur. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, ya. Ini banyak sekali umahat zikir-zikir, ya. Kita akan bacakan supaya jadi variasi kita ketika kita ya berzikir sebelum tidur itu. Di antaranya mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Berzikir kepada Allah sebelum tidur diantaranya membaca zikir ini, yaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minuman bagi kami dan mencukupi dan melindungi kami, berapa banyak orang yang tidak mencukupi dan melindunginya. Bahkan sebaliknya kan, Rasulullah ancam mereka yang tidak berzikir sebelum tidurnya. Ada ancaman umahat mereka yang gak zikir dulu sebelum tidur. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud. Yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man ittaja'a madja'an lam yadhkurillahi ta'ala fihi illa kana alaihi tiratan yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, barang siapa berbaring tidur di atas tempat tidurnya, namun dia nggak berzikir terlebih dahulu kepada Allah, orang yang seperti ini kata Rasulullah, dia akan menyesal pada hari kiamat nanti karena dia nggak berzikir sebelum tidurnya. Allahu Akbar. Banyak orang yang nyesel, Pak. Dia nggak zikir sebelum tidur. Ya, ternyata itu jadi penyesalan hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian zikir yang juga dianjurkan dibaca sebelum tidur. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Bismillahi wada'tu jambi
Allahumma ghafirli dhambi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa ja'alni fin nadiyil a'la. Zikir yang kedua yang kita baca dengan nama Allah. Aku meletakkan tubuhku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Jauhkanlah syaitan dariku. Bebaskanlah ikatanku. Dan jadikanlah aku termasuk dalam rombongan malaikat yang paling tinggi. Yang ketiga, ini yang umahat baca biasanya. Gak pernah lupa. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup dan juga aku mati. Begitu juga ketika bangun, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang keempat, zikir yang bisa kita baca sebelum tidur. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikirnya dengan menyebut namamu. Ya Allah, aku letakkan tubuhku, dan dengan menyebut namamu, aku mengangkat tubuhku. Jika engkau ambil jiwaku ya Rabb, maksudnya Allah wafatkan, maka rahmatilah jiwa tersebut. Dan jika engkau melepaskannya, maksudnya masih dikasih kesempatan hidup, maka peliharalah jiwa aku tersebut. Sebagaimana engkau memelihara jiwa hamba-hambamu yang saleh. Zikir yang kelima, ini yang panjang. Kayaknya ummahat gak hafal. Zikirnya sebelum tidur yang dianjurkan juga, ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah baca doa ini, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa ba'dak falaysa qablaka syai' wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Hadisnya riwayat siapa, Muslim. Ya Allah, Rabb yang menguasai langit dan bumi, Rabb penguasa arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segalanya, Rabb yang membelah biji tanaman dan buah-buahan, Rabb yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluknya yang jahat. Engkau yang memegang ubun-ubunku. Ya Allah, Engkaulah yang maha awal dan tidak ada sebelummu. Engkaulah yang maha akhir dan tidak ada makhluk sesudahmu. Engkaulah yang maha nampak, yang maha zahir, yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Engkaulah yang maha batin, yang tidak ada sesuatu pun di bawahmu.
lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan bagi kami hingga kami terlepas dari kefakiran. Bagus ini doanya Ummahat, untuk menghilangkan kefakiran, termasuk yang banyak hutang juga. Karena doanya di sini, lunasilah hutang kami. Aqdi annad daina. Maka ini diantara zikir yang dibaca sebelum tidur. Lanjut, yang keenam. Zikir yang juga bisa dibaca, dianjurkan sebelum tidur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Rasulullah SAW membaca doa ini, Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahbabtaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Di antara doa yang dibaca Rasulullah, ya Allah, Engkaulah yang telah menciptakan diriku. Engkau pula lah yang mewafatkan aku. Di tangan Engkaulah hidup dan matiku. Jika Engkau membiarkan hidup, maka peliharalah jiwaku. Dan jika Engkau mewafatkannya, maka ampunilah jiwaku. Ya Allah, aku minta kesehatan tubuh hanya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, zikir yang juga bisa kita baca, hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Di antara doa yang dibaca Rasulullah, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai' wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ini ada ya, zikir pagi. Ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan nyata, yang mengetahui segala sesuatu, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan syaitan beserta sekutu-sekutunya. Ini zikir yang bisa dibaca sebelum tidur. Yang ke-19, membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih berapa kali? 33. Tahmid berapa kali? 33. Dan takbir 34. Genap jadi 100. Dalilnya hadis ketika Fatimah datang kepada Rasulullah SAW dan Fatimah minta disediakan pembantu pelayan ART. Maka Rasulullah bilang, jika kalian mendatangi tempat tidur kalian dan kalian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, sungguh itu lebih baik bagi kalian daripada kalian memiliki pelayan. Bagus nih ya, jadi dalilnya suami. Kalau istri minta pembantu, ada yang lebih baik. Zikir subhanallah sebelum tidur 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Tuh, tak kedengeran.
Sampai mana, Mahat? 25. Hah? Oh iya, 20. 25. Tadi yang ke-19 ya, mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir. 20. Sebelum tidur dianjurkan membaca ayat kursi. Hadisnya familiar. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Ketika Abu Hurairah nangkap maling dari golongan syaitan. Sampai 3 kali kan? Akhirnya yang keempatnya syaitan kasih tuh resepnya. Kalau nggak mau diambil oleh syaitan harta benda yang ada di Baitul Mal tersebut. Maka ternyata syaitan itu mengatakan, jika engkau datang ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Artinya terhindar dari gangguan syaitan. Jadi ini salah satu mungkin umahat yang menyebabkan maling nggak bisa masuk. Maling dari golongan jin aja nggak berani. Apalagi dari golongan manusia. Kalau sebelum tidur kita baca apa? Ayat kursi. Makanya Rasulullah bilang kan ketika Abu Hurairah ngadu, ya Rasulullah, semalam ada jin dari golongan syaitan bilang, kalau engkau nggak mau diambil hartanya oleh dari kalangan syaitan, baca ayat kursi. Maka Rasulullah bilang apa? Qad sodaqaka wa huwa kadzub. Kali ini syaitan itu benar tuh ucapannya. Walaupun biasanya dia pendusta. Jadi hukum asalnya kan jin dan syaitan itu suka dusta, umat. Tapi ketika Rasulullah bilang, kali ini benar wahai Abu Hurairah yang diajarkan syaitan itu. Walaupun dia kebanyakannya dusta. Makanya jangan dijadikan dalil, oh kalau gitu kita berguru aja sama jin syaitan. Nah ini kan salah. Karena dia nggak paham makna hadis ini. Makna hadis ini saat itu saja ucapan jin itu benar. Karena Rasulullah yang membenarkan itu. Adapun biasanya jin dan syaitan itu dia ucapannya dusta dan bohong. Begitu ya umahat memahami hadis tentang ayat kursi. Yang ke-21, zikir yang juga kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW menjamin orang yang sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa ayatnya umahat? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Ya. Siapa yang baca 2 ayat ini, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya. Apa yang dimaksud mencukupinya di sini, Umaha? Ada 3 maknanya. Yang pertama, menurut sebagian ulama, mencukupinya di sini, mencukupinya untuk bangun sholat qiyamul lail. Kalau dia sebelum tidur baca 2 ayat ini, surah Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir, Allah mudahkan dia untuk bangun sholat qiyamul lail.
Yang kedua, makna mencukupi di sini maknanya Allah dan malaikat akan menjaganya. Allah dan malaikat akan menjaganya dari tidur. Yang ketiga, kata sebagian ulama, makna mencukupi di sini Allah cukupi dia karena dia tidur dalam keadaan berpahala. Memiliki nilai pahala yang cukup dalam tidurnya. Nah, ini umahat pendapat para ulama. Berarti tiga kategori ini masuk dalam keutamaan orang yang tidur baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Allah mudahkan dia bangun salat malam, Allah jaga dia selama tidur, dan tidurnya bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. 22. Zikir yang dianjurkan dibaca sebelum tidur, membaca surah Al-Kafirun. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis kitabnya Imam Tirmidzi dalam kitabnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun inda manamika fa innaha bara'atun minasyirki." Keutamaan luar biasa umat. Kata Rasulullah, bacalah surah Qul ya ayyuhal kafirun sebelum kalian tidur, karena itu merupakan pembebasan diri dari kesyirikan. Dibaca Al-Kafirun itu membebaskan diri kita dari kesyirikan. Yang ke-23, membaca doa yang terakhir yang Nabi ajarkan, yaitu Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa yang paling afdal umat dibaca ketika tidur, karena hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ya Allah, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa senang dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung yang menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali hanya kepadamu. Aku beriman kepada kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan, dan aku beriman kepada Nabi Muhammad yang telah engkau utus. Lihat, ada tambahan yang maha. Siapa yang baca doa ini, kemudian dia wafat, maka dia wafat dalam keadaan fitrah. Karena isi doanya kan benar-benar tawakal sudah itu, berserah diri yang total kepada Allah. Dia serahkan dirinya, dia serahkan segala urusannya, dia serahkan badannya hanya kepada Allah saja. Jika dia mati, maka dia wafat dalam keadaan fitrah. Ini zikir-zikir yang dianjurkan dibaca kapan? Sebelum tidur. 24. Adab ketika tidur, berzikir kepada Allah apabila terbangun dari tidur karena terkejut.
Di antara zikir yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita terbangun dalam keadaan terkejut, La ilaha illallah al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Hadis riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Rabb pencipta langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Atau juga baca doa ketika kita terbangun dalam keadaan terkejut, A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kemarahannya, dari siksanya, dan juga dari jahatan hamba-hambanya, serta dari bisikan-bisikan syaitan dan dari kedatangan syaitan. Lanjut. Membaca zikir ketika terbangun di malam hari juga, ini yang dianjurkan umahat. Yang Anda sampaikan ya, siapa yang baca zikir ini, maka dia akan dikabulkan doanya. Kapan dia baca? Ketika terbangun di malam hari. Dia baca zikir, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia minta ampun, Allahumma ghafirli. Kemudian dia sampaikan hajatnya, kecuali kata Rasulullah, pasti Allah kabulkan doanya. Ini umahat, diingat kalau bangun malam jangan cuma ke toilet aja. Bangun terjaga di waktu malam, habis dari toilet langsung doa. Menghadap ke kiblat. Kata Rasulullah, kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Tapi sering lupa kan umahat. Umahat kalau bangun sejenak, peluk suami lagi, peluk anak lagi. Lupa dengan bangun baca doa sejenak ini. Padahal Rasulullah jamin, tidaklah seseorang baca zikir ini ketika terbangun di malam hari, kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. 25. Adab ketika tidur. Termasuk kalau tadi kan bersiwak sebelum tidur ya, yang di awal. Maka yang ke-25, bersiwak ketika terbangun di tengah malam. Termasuk bersiwak ketika kita bangunnya menjelang subuh. Maka di situ ada keutamaannya umat. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bangun pada malam hari kecuali pasti Rasulullah bersiwak. Artinya orang yang bersiwak setiap bangun maka dia mengikuti Rasulullah. Yang ke-26, tidur sesuai kebutuhan. Nggak boleh banyak tidur. Lihat Rasulullah tidurnya berapa kali, Mbak? Rasulullah tidurnya berapa kali? Ummahat berapa kali? Dua kurang tepat.
Hah? Berapa kali? 3 kali. Kapan aja itu? Yang pertama ketika akan tidur malam. Ya iya, Rasulullah tidur. Yang kedua, setelah sholat qobliyah subuh. Iya, emang Ummahat taunya apa? Sebelum qobliyah. Ya, setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Tapi ini berlaku sebetulnya kalau kata Syekh Utsaimin untuk mereka yang sudah sholat malam qiyamul lail. Yang kedua, ini berlaku untuk imam. Karena imam itu sholat sunnah qobliyahnya di rumah. Dan dia dianjurkan setelah qobliyah subuh tidur dulu sejenak. Awas ya, jangan salah paham, tidur sejenak. Ya, sambil nunggu apa? Jemaah. Memastikan jemaah sudah banyak. Baru dia keluar untuk jadi imam. Baru langsung sholat subuh. Ada hadisnya Umar di Riyadus Shalihin. Di Riyadus Shalihin dijelaskan Umar ya bahwasannya ada padab tidur di Riyadus Shalihin. Umar nanti cek di situ ada ya penjelasan dari Syekh Utsaimin bahwasannya sholat sunnah fajar 2 rakaat itu setelah itu dianjurkan untuk tidur sejenak setelah sholat sunnah fajar. Di sini nggak ada ya? Ah? Di nomor berapa? Bab 6. Oh, bab 6 bukan bahasannya ya. Oh, 35. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida wal iqamah min salatis subhi. Nabi biasa mengerjakan salat 2 rakaat secara ringkas antara azan dan iqamah salat subuh. Itu kan setelah apa? Salat. Jadi bukan sebelum salat 2 rakaat sebelum subuh, tapi setelah 2 rakaat sebelum subuh baru dianjurkan rebahan, baru kemudian salat subuh. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kapan tidurnya Rasulullah? Qailula. Makanya ada hadis kilu fa inna syaitana la yakilu. Qailulahlah kalian karena syaitan itu tidak qailulah. Awas jangan salah paham, yang nggak qailulah dianggap syaitan. Bukan. Syaitan itu memang nggak ada waktu qailulah. Dia kan sibuk godain manusia supaya melakukan maksiat. Makanya syaitan nggak qailulah, ya.
Makanya Rasulullah perintahkan, qailulah lah kalian. Karena syaitan itu nggak tidur qailulah. Dia sibuk siang-siang juga godain orang, menjerumuskan orang supaya melakukan maksiat. Jadi Rasulullah tidurnya 3 kali. Tapi tadi tidurnya Rasulullah durasi waktunya nggak selalu panjang, Mak. Makanya perlu diteliti lagi itu. Katanya tidur minimal 8 jam. Karena Rasulullah kayaknya tidurnya sebelum subuh sudah bangun. Salat qiyamul lailnya Rasulullah kadang panjang sekali. Qailulah Rasulullah sebentar aja kan setelah salat zuhur. Begitu juga setelah salat 2 rakaat fajar beliau pun sebentar. Habis itu keluar memimpin imam salat subuh. Ya. Jadi ini 3 kali tapi durasinya tidak banyak. Kalau mahat kan nggak banyak tapi sedikit-sedikit tidur. Ya. Sedikit sih tapi sedikit-sedikitnya banyak. Jadinya banyak juga tidurnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai ya bab 36 tentang adab-adab tidur ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi, Anda cukupkan kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz izin bertanya, jika tidak hafal doa-doa dan zikir sebelum tidur, apakah boleh kita baca yang kita hafal saja? Atau kita baca semua sambil melihat buku doa dan zikir? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama dibaca semua, walaupun dengan cara baca. Tapi kalau memang itu dianggap memberatkan, karena tadi kan banyak memang, maka cukup yang kita hafal saja. Karena sebaik-baik amalan apa yang mau umahat? Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah sedikit tapi itu continue, terus-menerus dilakukan. Jadi jangan sampai baca buku doa-doa sebelum tidur tapi habis itu kapok sehari doang. Maka lebih baik yang dia hafal tapi itu continue istiqomah dia lakukan setiap malam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua, jika di awal tidur kita sudah berusaha tidur miring ke kanan. Qadarullah pas bangun tidur berubah posisi ke kiri. Miring kiri atau telentang. Oh, nggak boleh tidur telentang, wah. Ya, masa tidur telentang bisa mati dong. Ya, yang boleh itu telentang. Nah, itu boleh. Jadi nggak boleh tidur telentang. Telentang mahat yang boleh. Jadi dua ya yang nggak boleh tidur itu. Tidur telungkup tadi ya, tengkurap dan tidur telentang nggak boleh. Yang boleh terlentang saja. Nggak boleh sambil melentang. Ya. Memang yang dianjurkan memang sebetulnya dalam posisi kita tidur seluruhnya. Tapi kalau memang ternyata nggak sadar, yang dimaafkan umat. Yang penting awalnya
kita di awal sudah tidur miring ke kanan. Adapun setelahnya kita nggak sadar, ternyata ke kiri, atau ternyata ya terlentang. Terlentang kan hukumnya mubah saja. Ya, maka yang seperti itu tetap dia dinilai pahala walaupun di awal saja. Tapi yang lebih utama ketika dia sampai bangun pun dia dalam keadaan tetap berbaringnya ke sebelah kanan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, jika selama tidur tubuh kita berubah-ubah posisinya spontan. Tadi kalau memang nggak sengaja di luar kesadaran ya nggak apa-apa, Umar. Yang penting awalnya tadi tidur dengan miring ke sebelah kanan. Tidur dengan telapak tangan kita itu menjadi sandaran untuk pipi kita. Itu di awal hanya minimal supaya kita dapat pahala tetap. Adapun nanti kesudahannya ya maka itu tidak mengapa, tidak harus dalam keadaan menghadap ke sebelah kanan. Apakah tidur siang itu disunnahkan? Sunnah tadi namanya qailulah. Walaupun ulama beda pendapat, qailulah itu sebelum zuhur atau setelah zuhur. Mayoritas ulama menetapkan qailulah itu setelah sholat zuhur. Ya, tapi tadi memang durasinya nggak terlalu lama. Jangan sampai qailulah tapi sholat asarnya kelewat. Maka itu berlebihan. Qailulah itu sebetulnya bisa dilakukan oleh mereka yang sedang bekerja juga. Seperti anak, kalau setelah zuhur ya istirahat sudah di kantor. Kalau ada sofa, berbaring di sofa. Kalau sofanya nggak ada ya sudah duduk di atas bangku kantor sambil beralaskan meja saja. Kan yang penting itu apa kualitasnya ya. Kualitas tidur kita. Apa namanya? Relaksasinya. Kan yang penting itu mah, bukan durasi tidurnya. Kalau orang tidurnya nggak rileks juga, masih mikirin mikirin masalah ya tetap kan akhirnya dia merasa kurang tidur. Makanya qailulah itu bukan durasi umahan, tapi relaksasinya. Maka disunnahkan tidur setelah sholat zuhur. Umahat udah tidur tadi setelah zuhur. Enggak, tidurnya udah pagi tadi. Makanya habis zuhur nggak tidur. Kemudian izin bertanya, pada saat meniup tangan lantas membaca al-muawwidzat dan menyapunya ke sekujur tubuh, dilakukannya setelah membaca atau sebelum membaca, Ustaz? Apa ini yang dilakukan sebelum membaca? Yang dilakukan itu. Oh, mengusap badannya setelah membacanya. Hah? Oh, meniup dulu baru baca atau baca dulu baru niup? Membaca dulu baru niup. Di bukunya sebelumnya. Oh, berarti ulama beda pendapat di situ. Yang Ana tahu memang membaca dulu baru ditiup. Baru kemudian diusapkan. Ya. Tapi kalaupun meniup dulu baru kemudian membaca maka itu juga tidak mengapa. Perkaranya luas sumahat, boleh kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyak. Untuk sunnah sebelum tidur, apakah termasuk sunnah
tidur satu selimut dengan suami. Bagaimana bila setelah suami tidur, istri pindah tempat tidur karena qadarullah suami tidurnya mendengkur. Jadi istrinya terganggu. Wallahu a'lam, yang ana tahu tidur satu selimut itu memang Rasulullah pernah lakukan, tapi khususnya ketika istri-istri beliau dalam keadaan haid. Jadi Rasulullah itu banyak kan dalam hadis Bukhari, dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi yang menjelaskan Rasulullah itu tidur ya bersama istri beliau Aisyah Ummu Salamah saat mereka dalam keadaan haid dan mereka satu selimut. Tapi Rasulullah tetap tidak menggaulinya. Ya. Nah, bacakan misalnya hadis Bukhari Muslim. Dari Aisyah ini testimoninya, kata Aisyah, aku pernah tidur dengan Rasulullah sementara kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Ya, afwan, bukan ini hadisnya. Hadis Ummu Salamah yang satu selimut. Aisyah juga. Bahwasannya Rasulullah SAW tidur bersamaku dan beliau mengikatkan kain selimutnya dengan bersamaku. Jadi ini satu selimut nih. Tapi lihat Rasulullah tidak menggaulinya. Maka di sini yang ana tahu satu selimut itu sunnah ketika istrinya dalam keadaan haid. Karena dalilnya seperti itu. Tapi wallahu a'lam ya, kalau ada ulama mungkin yang berpendapat walaupun nggak haid tetap. Karena anak belum dapetin riwayat Rasulullah kalau istrinya tidak haid satu selimut dengan istrinya. Nanti coba anak cari lagi. Apakah itu khusus dalam keadaan haid saja atau itu boleh disunnahkan juga ketika istri tidak dalam keadaan haid. Adapun istri pindah karena suaminya mendengkur, ya bolehlah. Kalau enggak dia nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur kan malah bahaya, kurang waktu istirahatnya. Maka nggak apa-apa umat kalau suami mendengkur ya pindah posisi dari suaminya. Tapi tadi usahakan tetap tidurnya dengan menghadap ke sebelah kanan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah posisi tidur menghadap ke kanan ini untuk segala usia? Jika posisi tidur suami istri, keduanya menghadap ke kanan, siapa yang harus berada di posisi belakang? Emang harus ada di posisi belakang? Kan justru kalau sama-sama menghadap ke kanan, oh maksudnya siapa yang di posisi belakang? Karena sama-sama kanan ya. Ya, maka itu nggak ada ketentuannya, Umar. Boleh suami, boleh istri. Nggak ada ketentuannya. Mau suami yang di belakang, mau istri yang di belakang juga boleh. Yang penting kedua-duanya sama-sama menghadap ke kanan. Jadi nggak ada ketentuannya. Hah? Oh, nggak ada ketentuannya, Umar. Ya. Boleh istri yang di belakang suami, boleh suami yang di belakang istri. Yang penting sama-sama menghadap ke kanan. Gak ada ketentuannya dalam syariat. Afwan tambahan untuk membaca surah Al-Mulk.
pada malam hari, apakah ada dalil sahihnya? Kan pernah Anda sampaikan, Umar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi itu Rasulullah bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani salasuna ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratun tabarakalladzi biyadihil mulk." Memang sebetulnya surah ini tidak khusus sih untuk sebelum tidur, pokoknya dibaca setiap malam. Setiap malam, afwan, setiap hari. Jadi nggak ada kekhususan sebetulnya setiap malam, Umar. Boleh dibaca di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Karena lafaznya kata Rasulullah, ada satu surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Yang surah tersebut, siapa yang membacanya, maka dia akan dapat syafaat dari surah tersebut dan dia akan diampuni dosanya. Surah apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Makanya ulama menganggap nggak harus dikhususkan setiap malam. Yang penting setiap hari dia baca surah Al-Mulk. Tapi mungkin sebagian menganggapnya harus setiap malam karena memang ada hadis lain yang bunyinya seperti itu. Yang Rasulullah SAW bersabda bahwasannya siapa yang membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, pada malam hari, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Tapi hadis yang lebih sempurna tadi, tidak harus di malam hari, boleh kapanpun itu, yang penting setiap hari dia baca surah Al-Mulk. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan adab sebelum tidur pada bagian membaca surat Al-Mulk, surah As-Sajdah, dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu dilakukan ketika kita sudah berada di tempat tidur atau boleh misal setelah sholat Isya. Kemudian kita baca surat tersebut, kemudian sholat witir, mohon penjelasannya. Tadi Umahat, memang sebagian ulama nggak mengkhususkan ini ketika kita sudah berada di atas ranjang tidur kita. Yang penting itu dibaca sebelum kita tidur. Maka boleh itu dibaca ketika kita sholat Isya, setelah sholat Isya, itu boleh baca ayat-ayat tadi. Surah Al-Mulk, As-Sajdah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Jadi nggak dikhususkan ketika kita sudah ada di kasur kita. Jadi boleh setelah sholat Isya langsung, sebelum sholat Isya juga boleh. Ya, yang penting ayat-ayat itu kita baca sebelum kita tidur. Baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, apakah sahih Ustaz? Udah dijelaskan Ummahat, ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih kuat, mati lagi. Pendapat yang lebih kuat, hadis itu memang hadis mauquf. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengucapkannya. Tapi ulama menyatakan, karena hadis ini kan bunyinya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka Allah akan sinari dia dengan cahaya. Karena ini hadis bicara tentang perkara gaib, walaupun yang mengucapkannya sahabat, maka kaidahnya kalau sahabat bicara tentang masalah gaib,
maka itu dihukuminya hadis marfu. Pernah Anda jelaskan dengan Umar? Sahabat bicara hadis, tapi hadisnya tentang perkara gaib, maka pasti itu dari Rasulullah. Maka hadisnya mauquf, tapi karena bicara perkara gaib tetap itu disahihkan berlandaskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf Ustadz, di luar tema. Dana riba, bank dari dana sekolah, bolehkah dipakai untuk keperluan mengecat kelas dan lain-lain? Sekolah swasta berbayar yang dikelola yayasan. Yang pertama, dana bunga riba untuk fakir miskin. Yang kedua, untuk fasilitas umum. Kalau ngecat sekolah itu bukan fasilitas umum, mahal. Fasilitas umum itu jalanan diperbaiki, jembatan diperbaiki, sungai yang macet banyak sampah diperbaiki. Itu baru fasilitas umum. Tapi kalau ngecat kelas itu fasilitas untuk orang yang sekolah di sekolah itu. Tidak disebut fasilitas umum. Jadi dua tadi ya, bertaubat dari dosa riba, maka dananya untuk fakir miskin, kasih makan mereka, kasih pakaian mereka, kebutuhan mereka dipenuhi. Yang kedua, fasilitas umum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini harus ada kuis atau ditunda saja? Hah? Sudah jam 3 kan? Iya, kita tunda saja ya di pertemuan selanjutnya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat dan akhwat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.